Seorang petugas PLN tewas tersetrum di atas tiang listrik saat sedang bekerja memperbaiki jaringan kabel di Jalan Sumatera Lintas Barat, Liwak Krui, Kabupaten Pesisir Barat pada Senin pagi. Korban tewas dengan menderita luka bakar yang parah. Korban bernama Susiadi, warga Desa Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Evakuasi jenazah korban dari atas tiang listrik berlangsung dramatis sebab masih terdapat kobaran api yang membakar baju korban. Jenazah bisa diturunkan oleh teman-teman korban melalui tangga setelah listrik dipadamkan. Menurut saksi, sebelum korban tersetrum sempat terdengar suara beberapa kali ledakan diduga berasal dari korsleting listrik jaringan induk di tiang. Nah, pas kami orang mau makan, tahu-tahu meledak, langsung ke sini ngelihatnya. Lihat dia udah kebakar. Habis itu kawannya langsung ke bawah, ledakan kedua ya udah nggak ada lagi. Abang ini aslinya mana, Bang? Asli Liwak Balak. Jualan di sini ya? Jualan sayuran. Jadi berapa kali ledakan tadi, Bang? 2 kali ledakan. 2 kali ledakan ya? Yang ledakan pertama itu dia posisi belum meninggal. Ledakan kedua baru dia meninggal, habis itu kebakar. Kalau dianya yang nggak bisa ngomong, yang minta tolong ya kawannya. Oleh teman-teman korban, jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Sedangkan beberapa teman korban kembali bekerja naik ke tiang listrik untuk mengatasi kerusakan jaringan PLN yang rusak yang sebelumnya ditangani oleh korban. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Tabrakan adu banteng terjadi antara mobil SUV dengan truk bermuatan buah sawit di Jalan Lintas Rawajitu, Desa Tritunggaljaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Senin siang. Bagian depan kedua mobil ringsek sementara sopir mobil SUV langsung dibawa ke rumah sakit akibat menderita luka di kepala dan kaki. Kecelakaan bermula saat mobil SUV sedang melaju dari arah unit 2 menuju Rawajitu. Kecelakaan disebabkan sopir tidak bisa mengendalikan mobilnya di sebuah tikungan. Mobil SUV keluar jalur dan bertabrakan dengan truk yang datang dari arah lawan. Ya kejadiannya, ya dia udah lari jalur. Oh gitu. Cukup kenceng nggak larinya? Ya dia posisinya posisi kencang. Memang kondisi jalan nikung ya? Kondisi jalan nikung, posisi gerimis. Ya mungkin dia nggak kekendali lah mobilnya. Berapa orang tadi Mas dalam mobil pribadi itu? Cuman sendiri dia. Sendiri ya? Sama-sama sendiri lah. Terus bawa kemana itu Mas? Yang sopir? Kalau ada mau dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit ya? Sampai nggak apa-apa ya? Kalau saya emang nggak apa-apa. Oh, gitu. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Warga dan pengendara yang melintas membantu menyingkirkan sawit yang berhamburan di jalan supaya tidak menghalangi kendaraan lain yang akan melintas. Kasus kecelakaan ini ditangani polisi Satlantas Polres Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kawanan pembobol toko terus memberontak saat ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah rumah di Kabupaten Pesawaran Senin dini hari. Tersangka bernama Satiman dan Rusman. Meski sempat mengelak tuduhan polisi, namun keduanya akhirnya mengakui perbuatannya setelah polisi menemukan pakaian dan beberapa plat nomor polisi mobil yang biasa dipakai tersangka mencuri. Barang bukti ini disimpan dalam karung dan disembunyikan di dapur. Mantep lah. Dah. Sip. Kukus lagi. Tersangka Satiman akhirnya ditembak kakinya karena berusaha melarikan diri saat diminta menunjukkan rumah tersangka lain. Menurut polisi, kedua tersangka terlibat pembobolan toko di Pringsewu bermodus merusak kunci pintu menggunakan obeng dan linggis. Mereka menguras uang dalam lemari berangkas senilai belasan juta rupiah. Kita berhasil ungkap itu berdasarkan rekaman CCTV yang ada di lokasi. Berarti peralatan ini digunakan waktu bongkar
toko tersebut dan ya? Ya betul, peralatannya memang didesain khusus untuk membongkar atau gembok dan mencongkel pintu. Memang para pelaku ini spesialis di bidang pencurian dengan pemberatan ya. Ada berapa TKP Mbak? Jumlah TKP? Sudah ada 5 TKP yang sudah terungkap, namun kita akan kembangkan lebih lanjut. Tersangka Satiman dan Rusman merupakan anggota komplotan pembobol toko antar kabupaten di Lampung. Pada pengembangan kasus ini, tim gabungan Polres Pringsewu dan Lampung Utara juga menangkap tersangka Rohim dan Arizoma yang penyidikannya dilakukan di Polres Lampung Utara. Polisi menyita barang bukti 1 mobil minibus, 3 pasang plat nomor palsu serta peralatan untuk membobol kunci pintu. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Ratusan warga desa Munjuk Sempurna, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, antri mendapatkan bantuan air bersih yang didistribusikan petugas gabungan polisi, tentara, dan petugas damkar. Antrian terjadi karena warga sudah selama 3 bulan dilanda krisis air bersih dampak kemarau. Menurut warga, banyak sumur mereka yang kering. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kemarau, warga terpaksa membeli air dan kadang juga mengangkut dari sumur umum di masjid, namun terbatas karena harus berbagi dengan warga lain. Munjal dulu Pak, munjal kalau mau mandi di rumah, tapi sebagian itu bawa di gen, terus mandinya ke masjid. Ada airnya di masjid adanya. Udah berapa bulan ini kita ngalamin? Masuk 3 bulan Pak. 3 bulan? 3 bulan. Jadi kita harus menghemat air nih Bu ya? Untuk masak segala macam nih? Ya mau nggak mau kayak gitu. Jadi mandinya tuh ya 1 ember. Pendistribusian bantuan air bersih ini sekaligus untuk merayakan Hari Jadi Lalu Lintas Bayangkara ke-69 tahun. Petugas mendistribusikan belasan ribu liter air yang dibagi di 3 dusun di desa Munjuk Sempurna, Kalianda. Kita mendistribusikan bersama dengan Dinas Damkar ada 17.000 liter air bersih yang terbagi di 3 dusun ya di desa Munjuk. Ya insya Allah ini terus akan berkelanjutan sampai ke depannya. Pada hari Senin kemarin, beberapa daerah di Lampung mulai diguyur hujan. Di antaranya di Bandar Lampung, meski tidak terlalu deras, namun hujan terjadi cukup lama pada pagi dan sore. Hal ini jadi tanda-tanda musim kemarau segera berakhir. Asep Saifullah dan Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan dan Bandar Lampung.